Mari kita baca ayat yang ketiga. Dan bangunlah Abraham pada pagi hari, lalu ia memelanai keledainya dan membawa bersamanya 2 dari orang-orang mudanya dan juga Ishak, anak laki-lakinya, dan dia membelah kayu untuk persembahan bakaran itu. Kemudian dia bangun dan berangkat menuju tempat yang telah Elohim katakan kepadanya. Saudara perhatikan, renungkan pembacaan pagi ini dengan tuntunan Roh Kudus. Pertama, Abraham peka dengan suara Elohimnya. Kedua, Abraham taat untuk melakukan apa yang Elohimnya katakan. Yang ketiga, Abraham semangat. 3 hal yang harus kita miliki sebagai orang yang mau masuk di dalam rencana Elohim yang indah. Kita harus memiliki kepekaan, kita harus memiliki ketaatan, kita harus memiliki semangat, ya, untuk menyatukan hasrat hati kita dengan hasrat Yahweh di dalam kita. Ya, saudara catat ini. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Pada hari yang ketiga, Abraham mengangkat matanya dan melihat ke tempat itu dari kejauhan. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Lalu kami akan sembahyang, berdoa, ya. Kemudian kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak, anak laki-lakinya, dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya, dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Dan Ishak berbicara kepada Abraham ayahnya dan berkata, ayahku. Dan dia menjawab, inilah aku, anakku. Perhatikan, waktu Abraham dipanggil sama Yahweh, Abraham, ya, dan Abraham jawab, ini aku. Waktu anaknya memanggil Abraham, ayah, ya, dia tanya, ayahku, dan Abraham menjawab, inilah aku, anakku. Ya, yang pertama, Abraham memiliki kepekaan mendengar suara Yahweh. Ya, yang kedua apa saudara? Ketaatan. Abraham memiliki ketaatan. Yang ketiga apa saudara? Semangat. Abraham memiliki semangat. Dan keempat, Abraham memiliki sikap hati yang tulus, saudara. Ya, sikap hati yang tulus itu sikap hati yang tidak pandang bulu tanpa alasan. Ya, Abraham itu orang yang respect terhadap Tuhannya, dan Abraham juga respect kepada anaknya. Ini berbicara tentang ketulusan, saudara. Ini berbicara tentang dedikasi yang baik, yang solid, saudara. Ya, ini nggak berbicara Yahweh baik, anaknya baik, tapi Abraham memiliki sikap yang berbeda terhadap Yahweh dan terhadap anaknya. Ya, Abraham memiliki sikap yang konsisten. Ya, dia bersikap baik kepada Yahweh, dia bersikap baik kepada anaknya. Ya, kalau anaknya jahat, kalau anaknya nakal, kalau anaknya nggak sopan, Abraham memiliki sikap yang berbeda dengan bagaimana dia memperlakukan Yahweh. Itu jelas, saudara. Tapi mari kita belajar, Abraham itu memiliki sikap hati yang konsisten. Ya, nggak pandang bulu. Ya, jadi kita pengikutnya juga nggak boleh pandang bulu. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Oh, kalau agama satu agama dengan saya bersikap baik. Kalau beda agama dengan saya, oh saya judes aja. Saya benci dengan dia karena agamanya beda. Saya benci dengan dia karena sukunya berbeda. Saya benci dengan dia karena dia nggak sealiran dengan saya. Nggak boleh, saudara. Ya. Yahweh mengajar kita harus memiliki sikap hati yang sama baiknya. Kecuali kalau kita diperlakukan berbeda, kita memiliki sikap yang beda bukan karena kita mau membedakan orang berdasarkan hal yang buruk. Ya. Kalau saudara datang kepada saya dengan sikap yang baik, si A baik, si B baik, saya akan bersikap yang sama. Memang kitab suci mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik. Tapi waktu kita
Justru karena kita mengasihi dia, kita harus menyatakan yang sesungguhnya supaya mereka boleh belajar. Ya, kita sungguh-sungguh menyatakan kebenarannya. Saudara tahu, walaupun kita tegas, kita keras sama orang, kita nggak boleh berubah kasihnya. Harus doakan mereka. Kita harus minta Yahweh untuk turunkan kasih dan anugerah kemurahannya, sehingga mereka boleh melihat kebenaran Yahweh yang sesungguhnya. Kita lanjut. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk persembahan bakaran dan menaruhnya ke atas bahu Ishak anak laki-lakinya, dan dia pun membawa api dan pisau di tangannya, dan mereka keduanya berjalan bersama-sama. Ada banyak hal yang kita dapat renungkan dari pelajaran ini. Abraham itu orang yang peka dengan suara Yahweh, orang yang taat, orang yang semangat, orang yang tulus. Dan yang berikutnya, Abraham itu orang yang mau bayar harga. Saudara perhatikan, orang yang mau bayar harga. Atau Abraham dipanggil oleh Yahweh, dia belum tahu untuk apa dia dipanggil. Ya, pokoknya dia nurut, pokoknya dia semangat, pokoknya dia tulus, pokoknya dia mau berani bayar harga. Ya, ini dicatat bahwa dia bawa kayu bakaran, dia ambil pisau, ya, karena Yahweh sudah bilang bahwa Yahweh akan lakukan sesuatu. Yahweh akan minta Abraham untuk mempersembahkan sesuatu. Jadi dia tinggal ambil pisau, ya, sampai dia belum tahu apa yang Yahweh lakukan. Apakah benar Yahweh akan mengambil anaknya dan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran? Yang dia punya hanya hati untuk mengasihi dan taat kepada Yahweh.